Kita beralih informasi lainnya, Saudara. Mantan anak buah Verdi Sambo di Propampori, Brigadir Frilian Fitri Rosadi, hari ini menjalani sidang etik terkait ketidakprofesionalan dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sidang etik Brigadir Frilian Fitri Rosadi dipimpin oleh Brigjen Agus Wijayanto selaku Ketua Komisi KKEP. Sidang etik Brigadir Frilian Fitri berlangsung dari pukul 1 siang, menghadirkan 4 saksi. Salah satunya adalah mantan ajudan Verdi Sambo, Barada Sadam, yang sebelumnya sudah dikenai sanksi demosi 1 tahun lantaran terbukti mengintimidasi 2 wartawan saat meliput di rumah Verdi Sambo. Agenda sidang hari ini yaitu sidang KKEP terduga pelanggar Brigadir FF akan dilaksanakan pada hari ini, Selasa 13 September 2022 pada pukul 13.00 WIB. Saksi-saksi dalam persidangan sebanyak 4 orang yaitu Kompol SM, Ibda DDC, Bribtu FDA, dan Barada S. Sedangkan wujud perbuatan yaitu ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugas. Untuk mengetahui informasi terkini soal sidang etik Brigadir Frilian Fitri, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Dian Silitonga di gedung TNCC Polri. Selamat malam, Dian. Apa saja hasil sidang etik Brigadir FF? Apa saja perannya sehingga mendapatkan sanksi? Ya, Nitya, ada 2 sanksi yang dijatuhkan. Yang pertama adalah sanksi etika, di mana memang perbuatan pelanggar ini dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kemudian pelanggar juga diwajibkan secara lisan untuk meminta maaf di hadapan sidang kode etik profesi kepolisian, dan kemudian juga secara tertulis diwajibkan untuk meminta maaf kepada pimpinan Polri. Nah, sanksi yang kedua adalah sanksi administratif, yaitu mutasi berupa demosi atau penurunan jabatan selama 2 tahun. Nah, sanksi yang diberikan kepada Brigadir Frilian Fitri ini hampir sama dengan sanksi yang diberikan kepada Barada Sadam yang kemarin juga sidang etiknya sudah digelar. Bedanya adalah lama demosi, sehingga memang disinyalir peran dari Brigadir Frilian ini juga sama dengan peran Barada Sadam, yakni melakukan intimidasi terhadap wartawan ketika bertugas menjaga rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Kita ingat nih Tia, bahwa peristiwa intimidasi terhadap 2 orang wartawan di rumah Verdi Sambo ini terjadi pada pertengahan Juli yang lalu, yang kemudian pemberitaannya menjadi viral, dan hal inilah yang kemudian dalam sidang etik kemarin disampaikan oleh pimpinan sidang menjadi hal yang memberatkan, karena tindakan mengintimidasi wartawan ini dinilai berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Nah, tadi atas putusan sidang etik ini Brigadir Frilian Fitri menyatakan menerima putusan etik tersebut atau tidak mengajukan banding. Nitya. Ya, yang juga patut dikonfirmasi, apakah ketika Brigadir Frilian ini menghapus video dan foto milik wartawan, Anda menyebutkan tadi di rumah Verdi Sambo, apakah ini kemudian juga atas perintah dari Verdi Sambo? Ya, kalau kita melihat posisi dari Brigadir Frilian Fitri yang kita ketahui bersama merupakan anak buah dari Verdi Sambo, tidak menutup kemungkinan memang Nitya apa yang dia lakukan ini atas perintah atasannya atau atas perintah Verdi Sambo. Tetapi hal ini memang belum secara resmi disampaikan oleh pihak kepolisian. Tadi sidang etik juga berjalan tertutup, jadi kita tidak bisa mendengarkan materi persidangan termasuk soal kronologi peristiwanya. Nah, tapi yang jelas memang Verdi Sambo ini juga sudah menjalani sidang etik, dan kita tahu bersama sanksi yang dijatuhkan adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Terkait dengan sidang hari ini, saya juga akan mengajak kita untuk mendengarkan pembacaan putusan sidang etik terhadap Brigadir Frilian Fitri yang dibacakan oleh Ketua Sidang Etik Brigjen Agus Wijayanto berikut ini. Sanksi etika yaitu A. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. B. Kewajiban pelanggar meminta maaf secara lisan di hadapan sidang Komisi Kode Etik Polri dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. 2. Sanksi administratif yaitu mutasi bersifat demosi selama 2 tahun. Saat ini sudah ada 9 anggota Polri yang menjalani sidang etik terkait dengan penanganan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Kita juga masih menantikan jadwal sidang etik terhadap 3 tersangka yang terlibat
dalam kasus obstruction of justice, yakni Brigjen Hendra Kurniawan, kemudian juga AKBP Arif Rahman Arifin, dan juga AKP Irfan Widianto yang memang rencananya akan dilakukan atau digelar dalam waktu dekat ini. Nitya. Terima kasih Dian Silitonga melaporkan langsung dari TNCC.